Setelah Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, kini giliran Putri Chandrawati yang menghadapi sidang pembacaan tuntutan terhadap dirinya. Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar hari ini. Menurut Jaksa, Putri terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dalam pertimbangannya, sejumlah hal memberatkan dibeberkan jaksa. Di antaranya, Putri dianggap berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan. Jaksa juga menilai Putri tidak menyesali perbuatannya dalam kasus ini. Sementara, hal meringankan yang dipertimbangkan jaksa, yakni Putri belum pernah dihukum dan juga sopan dalam persidangan. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Karena ada kekhawatiran. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Martin Lukas Simanjuntak menyebut pihak keluarga berharap baik Putri maupun Sambo mendapatkan tuntutan hukum maksimal. Sebab Putri juga dinilai sebagai salah satu aktor intelektual dalam kasus pembunuhan ini. Menurut pengamatan kami dan juga berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Putri Chandrawati ini adalah juga salah satu aktor intelektual dan juga pelaku utama yang menghendaki kematian ataupun hilangnya nyawa dari korban almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Oleh karena itu, keluarga korban berharap jaksa jangan segan-segan untuk menuntut menuntut hukuman maksimal sesuai dengan pasal 340 ya apa itu hukuman mati ya. Majelis Hakim yang kami muliakan. Selain Putri Chandrawati, hari ini terdakwa Richard Eliezer juga menjalani sidang pembacaan tuntutan setelah sempat tertunda pada pekan lalu. Sidang pembacaan tuntutan Eliezer digelar usai pembacaan tuntutan terhadap Putri Chandrawati. Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Eliezer pun menangis usai mendengar tuntutan dari CPU. Baik Putri maupun Eliezer akan mengajukan nota pembelaan ataupun pledoi pada pekan depan. 3 terdakwa lainnya yakni Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal sudah menghadapi sidang tuntutan. Sambo dituntut penjara seumur hidup, sedangkan Kuat dan Ricky masing-masing dituntut hukuman 8 tahun penjara. Hari ini Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Apa yang kemudian bisa dilihat dari mantan hakim terkait tuntutan ini? Kemudian juga bagaimana tanggapan keluarga Joshua terkait tuntutan pada Putri dan juga Eliezer ini? Untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami mantan hakim Pak Gayus Lumbun secara virtual. Ada juga pengacara Joshua Pak Mansur Febri secara virtual dan juga Wakil Ketua LPSK Bu Susi Leningtyas secara virtual juga. Selamat sore Pak Gayus, Pak Mansur, dan Bu Susi. Selamat sore, Mas Agung. Baik, kita sudah sama-sama melihat bagaimana kemudian jalannya persidangan di PN Jakarta Selatan hari ini, di mana Putri Chandrawati kemudian diyakini bersama-sama Ferdi Sambo CS melakukan pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Namun beda dengan Sambo kemarin begitu, Putri hanya dituntut selama 8 tahun penjara. Sementara Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Saya mau ke Pak Gayus terlebih dulu sebagai mantan hakim. Pak Gayus, bagaimana Anda kemudian melihat tuntutan hakim ini, sudah tepatkah? Bagi saya tepat atau terlalu berat atau terlalu ringan, tepat itu relatif ya, karena ini masih dalam tahap tuntutan. Tetapi saya memiliki pandangan yang mungkin bisa dipakai oleh semua pihak atau dipahami oleh masyarakat, sehingga keadilan sosial diharapkan itu bisa mendapat pemahaman yang lebih tepat. Begini, saya tidak mengulang tentang hal-hal yang menyangkut kepada unsur-unsur tuntutan yuridis ya, dari kacamata yuridis. Saya akan memintas saja secara non-yuridis. Kalau saya memahami secara non-yuridis bahwa kedua suami istri ini menghadapi perkara yang sama, unsur dakwanya sama, yaitu tentang pembunuhan dan sebagainya itu sama, untuknya sama, sebenarnya sama. Tetapi kalau saya harus mengambil angle dari kemanusiaan ya, angle lain dari non yuridis yang bernama kemanusiaan, ada satu paham yang bernama variabilitas yang dinamis.
Apa artinya? Variabilitas yang dinamis antara dua suami istri yang terjerat satu persoalan ini dan pernah saya alami, memang ada pemahaman dari hakim. Biasanya karena posisi saya hakim ketika itu, hal-hal yang bertalian dengan tindak laku atau hubungan yang dekat antara suami istri. Ini ada pemahaman hukum sebenarnya, karena agak jarang sekali ada perbedaan yang mendasar dari suami istri berkaitan dengan suatu hal. Nah, oleh karena itu kalau saya memperhatikan suara publik harus sama. Kalau hukum mati, dua-duanya juga harus dihukum mati. Maka secara kemanusiaan berdasarkan konsep variabilitas yang dinamis ini tentu ada pemahaman, yaitu secara kemanusiaan tadi disebut oleh jaksa DPU itu bahwa terdakwa ini yaitu Putri Candrawati itu tidak pernah dihukum sopan di persidangan, hanya 2 unsur saja. Tetapi saya juga tidak masuk dari hal itu. Saya akan masuk kepada bagaimana secara kemanusiaan kalau kedua suami istri ini menjalin hukuman yang sama, berapapun nanti diputus oleh hakim. Perkara masa tangan di Bali, suami istri melakukan pidana berat yang harus dihukum secara berat dua-duanya. Majelis memperhatikan aspek yang non yuridis, bagaimana anak-anaknya, bagaimana nasib yang lebih banyak luas lagi dari hal itu, nasib yang masih harus termasuk nanti generasi bangsa di masa depan yang harus juga diperhatikan. Maka usulannya adalah yang salah satu diringankan sedikit agar bisa merawat keluarganya. Ini contoh kecil ya, tetapi ini mempunyai esensial sekali untuk kemanusiaan yang masuk lingkup hukum. Jadi non hukum memang, tapi ini kemanusiaan yang juga dipahami baik secara hak asasi manusia yang ada melekat pada setiap undang-undang. Ini kami putuskan ketika itu. Nah, ini contoh yang mungkin bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi juga bisa ditolak. Tapi ini kami lakukan. Seperti itu putusannya. Manusia yang 2 orang menjadi satu kesatuan ini dalam kesalahan yang sama dibedakan putusannya untuk hal-hal yang menyangkut kepada bagaimana variabilitas yang dinamis dalam hubungan suami istri memperhatikan keluarganya, anak-anaknya, dan yang lain. Pak Gayus, artinya Anda melihat ada unsur nilai kemanusiaan begitu dalam tuntutan ini begitu ya. Saya kalau begitu beralih ke pengacara Yosua, ada Pak Mansur. Pak Mansur, kami melihat beberapa tayangan begitu yang menggambarkan bahwa orang tua Brigadir Joshua bahkan berurai air mata begitu ketika mendengar pembacaan tuntutan PC. Benarkah pihak keluarga Joshua kecewa atas tuntutan ini? Ya, Mas Agung, tentunya pihak keluarga Joshua sangat kecewa dengan tuntutan yang dijatuhkan kepada Ibu PC ya dari JPU. Itu sangat timpang dengan Pak FS. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena antara Pak FS dan Ibu PC ini sama-sama menghendaki anak daripada klien kami ini untuk ditiadakan. Kalau memang berpikir secara rasional dengan logika yang benar, dan kita juga memahami adanya sebuah fiksi hukum, semua orang harus tahu hukum, dia akan berpikir ulang untuk melakukan hal tersebut. Sekarang publik menunggu sebuah keadilan secara social justice. Mungkin saya agak sedikit tidak sependapat dengan Prof. Gayus, karena kenapa? Ini harus dibedakan karena kepentingan yang lebih luas. Hukum kita sedang dipertaruhkan, sedang dipertanyakan. Kenapa? Ini sangat banyak melibatkan institusi Polri yang harusnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Bukan memberikan percontohan sebuah pembunuhan berencana. Ini sangat fatal sekali. Makanya kami menunggu dari awal proses perkara ini secara pro justisia, apakah ada permintaan maaf daripada Ibu PC telah menghilangkan nyawa daripada anak klien kami? Apakah ada rasa bersalah? Di persidangan pun kita bisa lihat tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Lalu kalau tidak ada satu terdakwa yang akhirnya membuka semua ini semua akan tertutup rapat bagaikan dinding yang sangat tebal. Namun disayangkan kembali, ada apa kok bisa dituntut di luar malah lebih tinggi daripada terdakwa yang lain. Ini juga nanti LPSK yang bisa menjawab. Tentunya kami keluarga sangat kecewa karena ada ketimpangan yang sangat signifikan antara terduga pelaku utama dan juga yang menghendaki seperti itu. Baik, Pak Mansur, kalau gitu ini saya langsung ke konfirmasi kepada LPSK. Bu Susi,
Saat membacakan analisis fakta hukum dalam tuntutan PC, Anda juga tadi mungkin hadir di sana begitu ya. Jaksa sempat menyampaikan keraguannya terkait pelecehan yang kemudian dilakukan oleh Brigadir Joshua kepada PC. Melihat kondisi rumah Magelang begitu ya. Tetapi meski ragu akan adanya pelecehan, nyatanya kita tahu bahwa tuntutan yang dibacakan ini ternyata hanya 8 tahun. Sedang Eliezer yang berstatus justice kolaborator justru dituntut 12 tahun penjara. Bagaimana LPSK melihat hal ini? Iya, yang pertama tentu kami menghormati ya tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum karena ini memang murni kewenangan dari JPU untuk melakukan penuntutan. Nah, tetapi kami sangat menyayangkan sekali bahwa kemudian Richard ini dan sangat kecewa ya, kemudian Richard dituntut lebih tinggi daripada 3 terdakwa lainnya. Yang sebenarnya sebelumnya kita juga sudah menyampaikan ya 2 kali ya surat rekomendasi kami kepada JPU berkaitan dengan status Richard selaku justice kolaborator beserta dengan penghargaannya. Karena seperti yang Mas Mansur sampaikan tadi ya, kalau tidak disampaikan Richard, kalau Richard tidak mengaku kasus ini kan pasti nggak akan terungkap bahwa ini adalah tindak pidana. Ya, yang awalnya kan disampaikan ditembak-menembak dan sebagainya, berbagai skenario, tapi karena Richard lah ini kebuka. Nah, ini yang kami sampaikan dan ternyata kami juga sampaikan bahwa JC itu berhak mendapatkan penghargaan yang salah satunya adalah keringanan penjatuhan hukuman. Nah, ini ternyata tidak di rekomendasi ini tidak diindahkan gitu ya oleh JPU yang membuat kemudian tuntutan Richard lebih tinggi daripada 3 terdakwa lainnya. Itu yang kami sayangkan ya, kok bisa seperti ini. Nah, saya khawatirnya ini jadi presiden buruk, orang nggak mau jadi JC gitu, karena tetap aja nanti akan dituntut tinggi seperti itu, Mas Agung. Dengan kata lain, Anda menilai seharusnya begitu tuntutan terhadap Richard Eliezer lebih rendah daripada 3 tersangka lainnya, begitu ya? Lebih rendah dari semua terdakwa lainnya karena itu mempertimbangkan status yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Ya betul, karena disebutkan juga di dalam penjelasan pasal 10A ayat 3 disebutkan apa sih keringanan hukuman itu ada 3 ya. Yang salah satunya adalah pidana yang paling ringan dibanding terdakwa lainnya. Ini yang kami adopsi ya. Jadi memang kami merekomendasikan berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Baik. PC dituntut 8 tahun. Kendati demikian ini ternyata ada pengacara tim kuasa hukum dari PC yang menyampaikan pernyataannya bahwa ada 16 kejanggalan dalam tuntutan yang dibacakan oleh JPU. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana pernyataan Febri Diansah terkait hal ini. Ada bukti keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, yang agak lucu juga sebenarnya adalah di satu sisi jaksa penuntut umum menggunakan keterangan ahli tersebut, tapi di sisi lain keterangan ahli yang justru penting itu tidak digunakan atau diabaikan. Ini adalah salah satu bentuk ketidakkonsistenan dalam merumuskan peristiwa-peristiwa dan argumentasi. Ya, pengacara dari pihak PC justru melihat ada ketidakkonsistenan dalam tuntutan yang disampaikan oleh JPU. Saya ke Pak Mansur Febri, bagaimana Anda melihat ini? Saya menanggapi terkait statement dari rekan Febri Diansah selaku kuasa hukum daripada Pak RPS dan Ibu PC, itu suatu hal yang lumrah yang mengatakan bahwa ada ketidakkonsistenan. Ada 16 bukti katanya. Justru dari pihak kami sebagai korban lebih daripada 16 bukti yang harus dibuktikan oleh mereka. Mana bukti daripada pelecehannya, mana bukti daripada pemerkosaannya, dan mana bukti daripada dugaan perselingkuhan. Itu buktikan, itu ada 3 poin itu aja. Jadi jangan mereka bergantung hanya terhadap keterangan ahli. Karena keterangan ahli juga harus bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya. Jangan sebanyong-banyong itu langsung justifikasi ada klien kami melakukan ABC sampai dengan Z, namun tidak ada fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Ini sangat menyakitkan kepada keluarga almarhum, khususnya yang sudah ditinggalkan untuk selama-lamanya dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dibuat skenario yang bertubi-tubi, ditambah di persidangan diungkap sesuatu hal yang tidak pernah ada bukti yang real. Karena seperti Pak Kapolri sampaikan bahwa sesuatu hal yang harus disampaikan harus secara scientific crime investigation, berarti harus berdasarkan keilmuan yang sangat mendasar dan alat bukti yang jelas. Kalau ini hanya berdasarkan pengakuan, kemudian rekomendasi dari ahli tanpa dirujuk ada keterangan dengan bukti yang lain,
semuanya kita katakan sebuah hal yang sangat omong kosong karena tidak ada fakta hukum yang terbukti. Begitu Mas Agung. Saya ke Pak Gayus. Pak Gayus menyambung pernyataan Pak Febri tadi menyebut bahwa tindak pelecehan yang dimaksud oleh Pak Febri tadi juga hingga kini juga tidak terbukti benar adanya. Tetapi justru sikap Sofan Pecela yang kemudian menjadi pertimbangan jaksa meringankan tuntutannya. Apakah hal ini kemudian lazim terjadi di persidangan, manakala sikap terdakwa selama persidangan juga bisa mempengaruhi besar kecilnya tuntutan? Pak Gayus. Ya, tapi itu di luar yuridis. Kalau hanya sopan santun itu sikap ya, itu tentu mengurangi dalam hal ini, tetapi tidak menentukan berkaitan yuridis. Tapi saya paparkan tadi memang non yuridis untuk PC. Yang sekarang ingin saya tanggapi adalah mengenai Eliezer kalau boleh, dan saya mohon maaf sebelumnya memang saya agak sering berbeda pendapat karena memang perlunya pemahaman yang sebaliknya atau yang berbeda begitu. Apakah boleh saya menyikapi yang tuntutan Eliezer? Baik, silakan Pak Gayus. Begini, kalau saya harus mencoba memberi pandangan saya mengenai terdakwa Eliezer, hal yang menjadi perhatian dari hak JC ini atau Justice Collaborator ini adalah satu bentuk transparansi hukum. Hukum dicangkok ya. Ini diawali dengan apa yang kita transparansikan dari Amerika Serikat dalam konteks hukum korupsi. Direspon oleh Mahkamah Agung di semanya juga demikian ya. Artinya di situ diharapkan orang bisa berkolaborasi dengan penegak hukum sehingga bisa mengembalikan sebanyak-banyaknya uang negara yang dikorups, ini korupsi. Paling tidak menunjukkan aliran dana atau money laundering kemana, itu awalnya ya. Kemudian dilakukan transplantasi, disebut begitu di teori, menjadi apa yang menjadi undang-undang LPSK dan sebagainya, yang isinya adalah satu sisi bahwa JC ini harus dihukum, bisa dihukum ya, percobaan kalau perlu, dilindungi dari semua keinginan orang untuk menyerang dari dudukannya yang akan membongkar seluruhnya persoalan ini, dan dihukum yang paling ringan di antara terdakwa yang lain. Itu betul satu sisi, tapi dia juga mempunyai tanggung jawab hukum. Deliktannya melekat di dia itu, deliktan adalah perbuatan yang berpotensi hukum. Itu di sisi lain ya, itu sudah terdakwa. Apa yang menentukan dia sebagai terdakwa? Kedua orang antara Sambo dan Eliezer ini adalah dua orang yang menentukan kematian orang. Satu dan yang lain tentu mempunyai porsi yang berbeda dan perannya. Tetapi dua-duanya ini adalah sosok dalam deliktannya melakukan tindakan pembunuhan. Yang meringankan Eliezer adalah dia melakukan karena perintah jabatan. Itu diatur di pasal 61 ayat 1. Tetapi ayat 2-nya berbeda, bahwa perjabatan yang tidak sah, yang tidak melekat pada pemberi perintah, itu dilarang dilakukan kalau untuk anggota Polri diatur di Terpol. Baik. Dan Perkap. Nah, ini menjadikan dua sisi yang harus menjadikan satu kesatuan, sehingga jaksa memandang peran JC seperti apa yang telah maksimal dilakukan sehingga boleh mendapat semua fasilitas. Di sisi yang lain ada tanggung jawab yang dilakukan sebagai terdakwa. Nah, bagi saya 12 tahun saya tidak akan menyikapi ini murah atau ringan atau berat, tetapi ya ini perimbangan dari kedua sisi tadi. Ini pandangan saya. Baik. Pak Gayus, ini yang kemudian beredar di luaran begitu. Jika ternyata sikap terdakwa di dalam persidangan begitu mempengaruhi tuntutan, bisa saja kemudian ada anggapan begitu, setiap orang berbuat kejahatan, lalu kemudian menangis di sepanjang persidangan, lalu kemudian tuntutan ini akan menjadi ringan begitu. Saya ingin tanya pendapatnya kepada Wakil Ketua LPSK, Bu Susi. Tetapi tahan dulu Bu Susi karena kita jeda terlebih dulu, pemirsa, usai jeda pariwara. Kita akan kembali lanjutkan dialog sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Berita 1 Sore.